bersama jaringan Mnet Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim, kaum muslimat dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, yang juga sedang monitor di live streaming Mnet Radio. Alhamdulillah, di Kamis pagi ini di langkah 20 Januari 2022 kembali kita bersua di udara dalam ajang tausiah subuh bersama Mari Pro. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Dan alhamdulillah di studio kita telah hadir Ustadz Uge yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar kita. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Amin. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Adab meminjam dalam pandangan Islam. Oke. Ya sahabat Sehat Mari Pro, ini dia kajian Ustadz Uge di hari ini. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pertama sekali mengawali daripada tausiah kita, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas dan patut untuk kita puji dalam kehidupan kita. Tidak ada tempat memuji selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat minta pertolongan dari apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Makanya di setiap solat kita, paling tidak 17 kali, lebih kurang sehari semalam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Gak ada manusia yang hidup di atas dunia yang tidak butuh rahmat Allah, yang tidak butuh nikmat Allah, yang tidak butuh pertolongan Allah. Makanya ada sebab itu, dalam kehidupan kita banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap saat dalam kehidupan kita membutuhkan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka ketika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka Allah pun akan menambah nikmatnya untuk kita semua. Jika sebaliknya nikmat itu tidak kita syukuri dalam kehidupan, maka Allah pun turunkan azabnya buat kita semua. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, sejalan dan senada dengan itu, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan umat, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita petunjuk dan pedoman dalam kehidupan, sehingga petunjuk itu menjadikan kita pandai dan bisa membedakan mana yang hak dan mana pula yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, mana yang dibolehkan, mana yang tidak, dan mana yang diperintahkan Allah, serta mana yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, dalam perjuangan dan kehidupan manusia, gak ada manusia yang mampu hidup sendiri, gak ada manusia yang mampu tanpa adanya manusia lain, tanpa adanya orang lain dalam kehidupan kita. Seperti apapun wujud manusia, seperti apapun kemewahan yang ada padanya, seperti apapun kecantikan dan tampannya, seperti apapun keturunannya, mesti yang namanya dalam kehidupan butuh orang lain. Jangan kira hidup di atas dunia ini gak butuh orang lain. Padahal penting untuk kita ketahui bahwa sejak kita lahir ke atas dunia sudah butuh orang lain. Sampai kepada kematian pun kita butuh yang namanya orang lain. Begitulah kehidupan al-ikhwal yang terjadi di atas dunia. Jadi oleh sebab itu sebetulnya, baik itu dalam rangka memenuhi kebutuhan, dalam rangka menjalani roda kehidupan, dalam rangka melakukan suatu kegiatan, dalam rangka mencapai suatu keinginan, butuh yang namanya orang lain. Kadangkala pertolongan itu mungkin berupa tenaga orang lain, kadangkala pertolongan itu mungkin fikirannya, ataupun ilmunya, ataupun lain dan sebagainya yang mereka berikan dalam kehidupan kita, karena kita butuh pertolongan mereka. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, mungkin saja pertolongan itu melalui diberikan dengan cuma-cuma, tanpa meminta, mungkin langsung diberikan pertolongan kepada kita. Mungkin berupa benda ataupun berupa pertolongan yang lainnya, ataupun mungkin melalui jual beli. Lantas karena kita butuh suatu barang benda itu, misalnya dia hanya bisa menjualnya, karena kita butuh dan kita mampu membelinya, maka kita beli. Oleh sebab itu sebetulnya dalam kehidupan kita ada yang namanya pinjam meminjam. Apa maknanya? Bahwasanya dalam kehidupan kita butuh yang namanya sesuatu benda, akan tetapi melalui pinjam meminjam. Itu suatu hal yang mesti dan biasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan kadangkala dalam kehidupan ini nih, kebutuhan yang kita perlukan itu melalui pinjam meminjam.
meminjam suatu benda yang dimiliki oleh orang lain, akan tetapi kadang-kadang kita butuh dengan benda itu, tapi nggak bisa diminta dan nggak bisa pula dibeli. Nah, inilah pinjam meminjam. Mungkin pinjam meminjam itu selalu dan telah kita alami dalam kehidupan. Mungkin nggak ada manusia yang ada di atas dunia ini tanpa ada atau yang tidak pernah pinjam meminjam dalam kehidupan kita. Mungkin semua kita mungkin telah merasakan bagaimana meminjam benda orang lain dan bagaimana pula benda kita yang dipinjam oleh orang lain. Makanya dalam hal itu, pada kesempatan ini kita angkat suatu tema yang insya Allah memberikan suatu manfaat dalam kehidupan kita, yaitunya adab meminjam barang orang lain dalam pandangan agama Islam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, Allah mengatakan dalam suratnya Al-Maidah, Allah mengatakan di sana, tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Nah, ini kata Allah. Sedangkan engkau telah menolong dalam kebaikan apapun, dalam ibadah mungkin bisa kita berikan pertolongan. Apa contohnya? Mungkin mereka nggak sanggup untuk beli sesuatu yang dinamakan dengan sajadah, misalnya kita belikan. Dalam ilmu pengetahuan kita berikan suatu pertolongan. Mungkin dia nggak tahu tentang sesuatu, kita berikan pertolongan melalui ilmu pengetahuan kita. Pun juga melalui tenaga, misalnya nggak sanggup mereka melakukan atau mengangkat suatu beban, maka kita berikan pertolongan dengan tenaga kita. Pun juga dalam hal yang lain yang mungkin bisa berikan bantuan kepada mereka. Itu artinya apa? Tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Termasuk di dalamnya yang namanya pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu suatu pertolongan kita kepada orang lain ataupun sebaliknya. Walaupun pada hakikatnya dan akhirnya diganti dan dikembalikan. Akan tetapi di ketika kita memberikan pinjaman, di ketika dia butuh saat itu, artinya kita telah memberikan pertolongan dan kemudahan kepada mereka. Walaupun atas dasar pinjam meminjam, tapi yang namanya di waktu itu mereka butuh, pasti secara otomatis kita meringankan beban orang lain. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, begitu juga sebaliknya Allah mengatakan, wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Jangan engkau tolong menolong, jangan kalian tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Nah, ini pesan Allah. Dalam hal dosa jangan tolong menolong. Dalam hal korupsi, dalam hal pencurian, dalam hal kedustaan atau kebohongan, dalam hal penipuan, nggak boleh tolong menolong. Dosa, bahkan haram hukumnya. Menjadikan sesuatu yang benar menjadi salah. Ini hati-hati nih. Kadang-kala ini terjadi dalam ranah hukum. Yang benar dikatakan salah, yang salah dibenarkan. Ini kadang-kala faktor penyebabnya atau pendorongnya hal yang berkenaan dengan duniawi atau uang. Ini kadang-kala manusia tergoda atau tergiur dengan uang, kemewahan dunia,
kesenangan dunia, rela mengorbankan iman, menyampingkan agama, dan melenyapkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak yang terjadi. Hukum dijual beli, diperjualbelikan. Ini tidak dibolehkan dalam pandangan Islam. Jangan engkau tolong menolong dalam dosa, baik itu mungkin dalam perzinahan, perjudian, perampokan, pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Jangan engkau tolong menolong, kata Allah. Begitupun dalam pemusuhan. Kalau seandainya sesuatu itu menyebabkan kita bermusuhan, bertentangan satu sama lain yang menyebabkan akhirnya pembunuhan, jangan tolong menolong, kata Allah. Akan tetapi dalam tolong menolong itu Allah bolehkan dalam hal kebaikan dan takwa. Nah, inilah tolong menolong yang diperbolehkan menurut agama kita. Lantas dalam hal pinjam meminjam seperti itu, kalau meminjamkan sesuatu kepada orang lain, artinya apa? Kita menolong orang lain, walaupun dalam makna meminjamkan untuk dikembalikan. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, meminjamkan itu maksudnya adalah memberikan pertolongan kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dari benda yang kita pinjamkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya kembali. Nah, itu pinjam meminjam. Ada adabnya dalam pandangan agama Islam. Jadi meminjamkan barang itu bukan hanya sekedar dipinjamkan begitu saja lantas dikembalikan. Tidak begitu saja. Islam memberikan adab, aturan-aturan yang mesti kita lakukan, yang mesti kita wujudkan, yang mesti kita realisasikan dalam kehidupan dalam hal pinjam meminjam. Lantas mungkin pertanyaan bagi kita, apakah selama ini saya dalam kehidupan saya dalam hal pinjam meminjam telah sesuaikah menurut agama Islam? Telah sesuaikan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Telah sesuaikah dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau malah saya dalam melakukan hal pinjam meminjam itu seenaknya saja, semau saya saja, menurut sekehendak hati saya saja? Nah, ini mesti harus diperhatikan dalam hal pinjam meminjam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi untuk itulah, makanya kita angkat suatu tema yang saat ini insya Allah memberikan suatu ilmu pengetahuan, suatu hal yang menambah pengetahuan kita tentang adab pinjam meminjam barang orang lain dalam pandangan agama Islam. Apa saja adabnya? Yang pertama, dalam meminjam barang orang lain itu, yang pertama itu yang mesti kita lakukan itu adalah meminta izin secara sopan, bukan dengan ancaman. Nah, minta izin untuk memakai barang orang lain dengan sopan, dengan tutur kata yang lembut, jangan sampai menyakiti hati orang yang akan kita pinjam barangnya. Bahkan jangan sampai kita memberikan suatu nada ancaman. Ini contohnya. Nih, tolong pinjamkan saya uang. Kalau tidak, saya bunuh. Nah, kalau tidak, awas kamu ya. Itu bernada ancaman. Nggak boleh seperti itu. Udahlah kita meminjam, butuh orang lain,
malah diancam lagi, nggak sopan lagi. Ini tidak dibenarkan dalam pandangan agama Islam. Jadi adabnya meminta izin secara sopan dan bukan ancaman. Mesti minta izin dulu. Ini kadang-kala kita sering mungkin melakukan, padahal kita meminjam benda orang lain tanpa izin dulu. Kita ambil aja. Oh iya kan tadi saya pinjam. Saya kan pinjam. Kata-kata pinjam itu gimana sebetulnya? Kalau meminjam itu harus izin orang yang punya barang dulu. Jangan diambil dulu baru diberitahu orangnya. Ini salah ini. Meminjam itu harus izin dulu, bukan setelah dipakai baru minta izin. Salah seperti itu. Banyak mungkin kita mengalami dalam kehidupan, kita pakai saja benda orang lain. Setelah kita pakai baru kita bilang, nih saya pinjam ini tadi. Nggak boleh seperti itu. Setelah kita mengambil manfaat dari benda orang lain itu baru kita katakan kita meminjam. Nggak ada dalam pandangan agama Islam seperti itu. Harus dulu seizinnya. Kalau dia nggak izin nggak boleh pakai. Kalau mereka belum mengizinkan, kita nggak boleh gunakan. Apalagi memanfaatkan suatu benda orang lain tanpa seizin mereka. Itu sama dengan mencuri. Walaupun pada akhirnya kita meminta izin, dan walaupun diizinkan akhirnya, tapi yang penting bagi kita adalah izin pemilik barang dulu, baru kita pinjam, dan bukan pula dengan mengancamnya. Itu yang pertama. Ini banyak kita perhatikan nih. Kadang-kala ambil aja dulu deh, nanti kita bilang, nah itu berarti izinnya belum ada, kita udah pakai. Itu nggak boleh dalam pandangan Islam. Jadi kebiasaan seperti itulah yang mesti kita hindarkan dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin selama ini kita telah terbiasa, bahkan itu menjadi suatu kebiasaan saja, biasa saja mungkin dalam kehidupan kita mengambil barang orang lain terlebih dahulu. Kita ambil manfaat daripada benda itu, lalu baru kita bilang atau minta izin kepada pemiliknya. Itu biasa saja. Pada saat ini kita lihat, padahal Islam sangat-sangat tidak mengizinkan seperti itu. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang kedua, adab daripada meminjam barang orang lain itu tetap utamakan kebutuhan pemilik barang. Nah, ini mentang-mentang kita sudah dipinjami, sudah diberikan pinjaman barang oleh orang lain kepada kita makanya semaunya saja, seenak kita saja. Kan sudah saya pinjam. Nah ini kalimat seperti ini salah. Kan udah saya pinjam, udah saya minta izin kepada pemiliknya, terserah saya dong. Nggak boleh seperti itu. Tetap mengutamakan kebutuhan pemilik barang. Jaga dan rawat, jangan sampai barang yang kita pinjam dari orang lain merusak, bahkan merugikan orang yang punya barang. Nah ini nggak boleh. Tetap utamakan kebutuhan pemilik barang. Apa yang dibutuhkan oleh pemilik barang? Contohnya tetap jaga dan rawat barangnya. Jangan sampai lecet, gunakan baik-baik, jangan sampai hilang, apalagi patah dan rusak. Contohnya, jangan. Utamakan kebutuhan pemilik barang. Kenapa dia meminjamkan kita? Itu bukan berarti kita memakai sekehendak kita dan seenak kita, bukan. Lantas kita jaga, kita utamakan kebutuhan pemilik benda tersebut. Jadi itu adabnya. Kalau seandainya kita dipinjamkan motor contohnya oleh orang lain, utamakan
kebutuhan daripada motor itu apa kebutuhannya. Mungkin motor itu tentu butuh yang namanya bahan bakar atau minyak atau bensin. Utamakan itu. Mungkin motor itu mungkin kebutuhannya karena motor itu sudah lama, mungkin jangan terlalu kencang atau terlalu cepat membawanya. Nah, utamakan itu. Mungkin butuh servis dulu baru bisa kita bawa dalam jarak yang jauh. Utamakan itu dulu. Artinya apa? Mengutamakan kebutuhan daripada pemilik barang. Nah, ini mesti kita pelajari dan mesti kita perhatikan dalam rangka meminjam barang orang lain. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, ini banyak juga nih kita pakai motor orang lain, kita pakai mobil orang lain. Setelah kita bawa kemana-mana, nggak kita perhatikan lagi gimana kebersihannya setelah kita pakai. Kebetulan kita bawa mobil mereka, bawa mobil orang lain itu jalannya becek. Tentunya mobil orang lain itu kotor oleh kita. Nah, utamakan bagaimana kebutuhan pemilik itu. Mereka mungkin yang mereka butuhkan itu mobilnya tetap bersih, tetap baik, tetap bisa dimanfaatkan semestinya, maka jaga seperti itu. Utamakan kebutuhan pemilik daripada barang yang kita pinjam dalam kehidupan kita. Itu yang kedua adabnya. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya, adab dalam meminjam barang orang lain itu, ini mungkin banyak yang tidak kita lakukan atau banyak yang jauh daripada apa yang kita lakukan. Mungkin apalagi kita meminjam uang. Nah, ini adab yang ketiga itu adalah mengembalikan tepat waktu. Nah, kembalikan tepat waktu. Kita kan minjam barang orang lain itu atau berupa uang, mungkin kan kita katakan pinjam dulu uangmu deh, nanti 1 minggu setelah ini saya ganti. Nah, ini setelah 1 minggu nggak kita kembalikan barang ini, apalagi uang ini. Lantas pemilik barang itu bertanya, uangnya yang kau pinjam kemarin 1 minggu yang lalu atau barang yang kau pinjam 1 minggu yang lalu mana? Pemilik barang ini meminta. Lantas kita mengatakan, ya 1 minggu lagi ya. Kita minta waktu untuk mengembalikannya, minta tambahan waktu. Oke, karena pemilik barang ini orang yang baik, dikasihnya tenggang waktu 1 minggu ke depan. Setelah 1 minggu ke depan, diminta lagi oleh pemilik, uang saya dulu atau mobil saya dulu tolong dikembalikan. Oh iya, 2 hari lagi ya. Setelah 2 hari lagi, belum juga. Ya, 1 hari lagi. Ya, sebentar lagi. Nah, ini nggak boleh. Kapan kita menjanjikan mengembalikan barang itu ke pemiliknya ketika kita meminjam, maka kembalikan tepat waktu. Jangan lebih, apalagi jauh jaraknya atau lamanya ketimbang perjanjian yang kita ucapkan kepada orang tempat meminjam barang tadi. Ini enggak etika, enggak boleh ini dalam pandangan agama Islam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, selanjutnya adabnya adalah jangan merugikan pemilik barang. Nah, ini jangan sampai pemilik barang yang kita tempat pinjam itu rugi oleh kita. Jangankan mereka mendapatkan suatu manfaat, malah memberikan suatu kerugian. Contohnya kita pinjam motornya, lalu karena kita rusak motornya, nggak mau hidup lagi, lalu dikembalikan kepada pemiliknya, ternyata motornya rusak, nggak bisa dipakai lagi. Terpaksa pula pemilik motor itu membawa ke bengkel untuk diperbaiki, mengeluarkan dana sekian pula.
Ini artinya apa? Memberikan suatu kerugian kepada pemilik barang. Nah ini nggak boleh ini. Harus kita perhatikan. Itu adab itu. Jangan sampai pemilik barang yang tempat kita pinjam itu rugi karena kita. Padahal kita membutuhkan pertolongannya ya. Padahal kita butuh pertolongannya. Padahal kita yang butuh pertolongan gitu. Udahlah kita yang butuh pertolongannya. Dia juga mau menolong kita, mana kita berikan suatu kerugian kepadanya. Di mana akal sehat kita? Di mana hati nurani kita itu? Jadi itu adabnya bagi kita dalam meminjam barang orang lain. Jangan sampai merugikan pemilik daripada barang yang kita pinjam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, etika atau adat dalam meminjam barang orang lain itu dalam pandangan agama Islam itu adalah jangan jadikan barang pinjaman itu sebagai hak milik. Nah ini penting nih kita ketahui. Jangan sampai barang yang kita pinjam dari orang lain itu menjadikan hak milik kita. Nah itu. Pinjam itu hak pakai cuma bukan hak milik loh. Apapun bentuk pinjaman yang kita pinjam kepada orang lain, apapun bentuk bendanya, apapun bentuk barangnya, itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Ini kadang-kala kita minjam barang orang lain seakan-akan milik kita. Nah itu bangga pula tuh, sombong pula padahal punya orang. Karena pinjam mobil orang sombong seakan-akan miliknya. Nah ini nggak boleh. Padahal hak pakai bukan hak milik. Apalagi menjadikan kita sombong karena memakai milik orang lain. Nah itu bodoh kita. Jadi artinya apa? Jangan jadikan barang pinjaman itu sebagai hak milik kita. Itu bukan punya kita, tapi sekedar hak pakai saja. Sampai kapan? Sampai waktu yang dijanjikan. Nah itulah hak pakai kita. Selebihnya atau lebih daripada itu sebetulnya bukan hak pakai kita lagi, bukan. Itu bukan hak kita lagi untuk memakainya. Harus dikembalikan. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi jangan jadikan barang pinjaman sebagai hak milik, tapi hanya sekedar hak pakai saja. Maka pakailah barang yang kita pinjam itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita sepakati dengan orang tempat meminjam barang tadi. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, ini tak kalah penting nih. Jangan terlalu sering meminjam barang orang lain. Nah ini penting kita perhatikan ini. Jangan terlalu sering meminjam barang orang lain. Ini kadang-kadang kita sering banget loh meminjam barang orang lain. Sebentar-bentar pinjam. Belum lagi kemarin pinjam lagi. Belum lagi minggu yang lalu pinjam lagi. Terlalu sering, terlalu berulang kali kita pinjam. Itu nggak ada etika itu. Nggak boleh seperti itu. Jadi meminjam barang itu tidak boleh terlalu sering dan jangan dalam waktu yang dekat. Nah itu mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini. Apalagi pinjam meminjam itu mungkin sesuatu yang selalu dan sering dan mesti terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak bisa terlepas daripada yang namanya hal yang disebut dengan pinjam meminjam. Walaupun seperti itu, dalam pandangan agama Islam mesti diperhatikan bagaimana etika daripada pinjam meminjam dalam pandangan agama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ugi yang telah menghadirkan kajian di ruang dengar kita ya. Dan kita mengajak sahabat sehat Maripo, kamu